Sudah bergabung kelompok 5 tadi ya, Ilham kelompok 5 ya? Kelompok 6. Ya, silakan lanjutkan. baik, Pak. Kelompok 6 sebelumnya ingin meralat kembali atau menyampaikan kembali yang disampaikan oleh Serina tadi mengenai evaluasi uji endotoksin bakteri. Jadi tadi Serina mengatakan kalau untuk klinis ini tidak perlu menggunakan uji endotoksin bakteri. Namun sewaktu praktikum Bu Ade juga pernah bilang kalau misalnya di monografi ada dipersyaratkan untuk uji endotoksin bakteri, tidak apa-apa untuk dimasukkan ke dalam evaluasi biologi. Dan di sumber yang kami gunakan farmakope itu untuk injeksi clindamycin di monografinya terdapat uji endotoksin bakteri. Jadi untuk itu kami memasukkan uji endotoksin bakteri untuk evaluasi biologinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dikembalikan kepada Jennifer terhadap jawaban dari Iza tadi. Mohon maaf dikembalikan kepada Serina terhadap jawaban dari Iza tadi. Bagaimana? Baik, terima kasih Ilham, cukup dimengerti. Baik, Serina. Izin bertanya, Ilham. Silahkan, Noriza. Perkenalkan Bapak dan teman-teman, nama saya Noriza Fajar Roza dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 6 mengenai evaluasi yang fisika yang organoleptis tadi. Kenapa kelompok 6 hanya memakai jumlah sampelnya 1 vial saja? Sepengetahuan saya itu kalau organoleptis itu kan evaluasi yang non-destruktif. Jadi kalau evaluasinya itu yang dipakai jumlah semua sampel yang kita produksi dalam satu batch itu. Jadi kalau 1000 vial yang diproduksi, 1000 vial juga yang dievaluasi. Dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Noriza. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Noriza. Izin menjawab, Ilham. Oke, Iza, baik.
Mohon maaf sebelumnya untuk pengujian organoleptis itu ada typo dalam penulisan jumlah sampelnya, Iza. Dari itu 1000 vial. Silakan yang lain. Izin bertanya, Ilham. Silakan Nia. Perkenalkan Bapak dan teman-teman, nama saya Juna Sepani, BK 1911-01-2040 dari kelompok 9. Izin bertanya pada kelompok 6 mengenai uji sterilitas tadi. Jadi kelompok 6 memilih metode untuk uji sterilitasnya dengan inokulasi langsung. Nah, itu alasannya kenapa? Soalnya setahu saya kalau misalkan ini kan menjadi istilah injeksi, itu berupa larutan. Jadi biasanya itu dengan penyaringan membran. Gitu. Terima kasih. Bagaimana? Silakan Ilham, pancing teman-temannya untuk bertanya, Ilham. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin menanggapi, Ilham. Silahkan. Kalau di evaluasi fisika mungkin bisa ditambahkan penetapan kadar air, Nak. Soalnya di monografi Clindamys ini ada kadar airnya gitu. Batas kadar air yang ditentukan di monografinya. Terus Coba lihat apanya slide-nya. Monografi awal tadi. yang di monografi farmakopenya, Pak. Iya, ya, farmakopennya. Kadar air. Awal-awal di preformulasi awal itu. Assalamualaikum, Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu.
Eh, ketua bagian rasanya dulu nak Ayu. Iya. Lupa Pak cek dulu saya tahu Ayu. Iya. Rasanya di situ rasanya dulu Pak ya. Oh iya Pak ya. Oh iya iya. Pak cek dulu santai Pak setelah kini. Aduh Pak kuliah terakhir kini Pak setelah gaya Pak ya. Oke Pak ya. Oke Mas Pak. Pak Ayu latar terbit lo pengabdian masyarakat ekoizin cile Pak Ayu. Halo, kenapa suaranya kalau tidak terdengar? Iya Pak, Oh mungkin iya ya. dipersilakan Ya. pada rekan-rekan untuk menjawab atau teman-teman yang ingin menjawab dipersilakan. Mungkin Ilham menyambung yang tadi, Ilham. Ya, silakan Bila. Tadi kan kalau misalnya di evaluasi fisika ini mungkin ditambahkan penetapan kadar air. Karena di monografinya ada batas kadar air kan. Terus yang untuk uji kejernihan larutan menurut Dila itu kurang tepat karena itu larutan injeksi yang misalnya dipersyaratkan di monografi. Biasanya kalau untuk uji kejernihan larutan, jadi kayaknya kurang tepat. Soalnya di monografinya nggak ada kejernihan larutan. Monografi zat aktif atau monografi sediaan? Yang kadar Monografi air, Pak. sediaan, enggak, kalau kadar air oke lah zat aktif kan. Iya. Sekarang kan sebentar ini yang pertanyaan keduanya partikel ya. Apa tadi? Kejernihan Partikulat. larutan, Pak. Ya kejernihan ya. Nah, kejernihan itu nanti kan salah satunya ujinya uji partikulat itu. Ya kan merupakan sediaan injeksi yang terlarut secara sempurna. Apakah tidak perlu uji terhadap kejernihan? Di evaluasinya ada 2, Pak. Di sana kan ada partikulat juga, Pak. Terus juga ada uji kejernihan larutan dibikinnya di PPT, Pak. Oh begitu. Metodenya sama enggak Ilham? Uji kejernihan dengan uji partikulat itu. Sama atau tidak?
Ya, nah, kelompok 6. Sama enggak kira-kira? Sama, Pak. Ya, kalau sama tentu kita harus merujuk kita kepada monografi daripada sediaan ya. Karena monografi itu adalah acuan utama kita. Ya, oke ya. Masih ada kira-kira lagi? Berapa menit lagi waktu linknya, Ilham? Masih ada 20 menit lagi? Ada? Mana? Kok vakum saja? Oke lah, saudara sekalian ya. Pertama saya sampaikan dulu atas nama pribadi ya, karena beberapa minggu yang lalu kegiatan di bidang satu itu sangat-sangat padat sekali, sehingga jadwal kuliah banyak yang tertunda ya. Ini mohon maaf sekali atas ketidakterpatan dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Ya, di dalam formulasi sediaan steril itu, kalau kita lihat dari pandangan formulasi, formulasinya lebih sederhana dibandingkan dengan formulasi bentuk sediaan yang lainnya. Walaupun dia sederhana, tetapi permasalahan yang sangat kritis itu adalah permasalahan yang terkait dengan kontaminasi. Ya, terutama sekali kontaminasi mikroorganisme, karena kata-kata steril itu memang mutlak. Ya, tidak ada boleh mikroorganisme yang ada dalamnya. Karena nggak ada istilah evaluasi sterilitas, kalau sudah tidak steril, ya tidak ada istilah obat itu atau sediaan itu setengah steril, dan tidak ada tawar-menawar dengan hal demikian. Jadi prinsipnya adalah prinsip formulasinya adalah formulasi yang sederhana, tetapi masalah sterilitas akan menjadi kunci utama spesifikasi daripada sediaan itu. Ya, nah, yang kedua, di dalam teknologi steril ini kita mulai mengawalnya dari awal, bahan bakunya, ya, proses produksinya, sampai kepada pos produksi, sampai sediaan itu di tangan pengguna sediaan. Dalam hal ini sediaan injeksi tentu di rumah sakit ya, atau di sarana pelayanan kesehatan. Pada saat kita melakukan evaluasi terhadap bahan baku, sewaktu bahan baku itu datang dari supplier, ya, bahan baku itu tidak langsung
ya diterima begitu saja. Harus ada evaluasi mutu dulu, sesuai enggak dengan spesifikasi yang diharapkan. Ya, maka bagian quality control di industri harus memastikan ya kualitas bahan yang diterima itu. Tentu bahan itu akan ada dulu di gudang karantina. Kalau dia sudah lolos uji, baru masuk kepada gudang bahan baku obat. Ya, nah, hal yang demikian itu merupakan suatu SOP yang harus kita ikuti dengan baik. Setelah adanya perintah produksi dari PPIC, ya bagian produksi ya merencanakan formula, PPIC merencanakan formula dan lakukan lagi penimbangan. Tentu dengan adanya catatan batch ya, yaitu kita sebut dengan batch record, akan terpantau sedemikian rupa. Ya, bagian produksi, bagian quality control harus mencek ya penimbangan sesuai dengan master formula yang ada. Nah, kalau sudah oke, tentu akan masuk kepada proses pencampuran dan lain sebagainya. Ya, nanti akan ada lagi yang kita kenal dengan IPC, in process control. Proses awal, sedang produksi, setelah selesai produksi akan selalu kita ikuti dengan baik. Ya, kita ikuti dengan baik. Tidak ada istilahnya awal saja selesai begitu saja, tidak. Tapi akan ada proses awal, in process sama dengan post proses. Ya, hal yang demikian itu melihatkan bahwasanya tanggung jawab mutu itu tidak bisa diapakan sepenggal-sepenggal, ya, tapi juga harus dilakukan secara berkesinambungan dan bersinergi antara satu bagian dengan bagian lain. Maka tadi itu bahan bakunya itu harus diikuti spesifikasi bahan baku, spesifikasi daripada bahan sediaan jadinya. Nah, jadi dengan adanya diskusi ini, tolong saudara lihat, IPC tadi tidak terlihat ya, tolong diikuti. Kemudian bahan bakunya mulai daripada pemeriksaan kualitatif, kuantitatif, tolong dilihat dengan baik ya. Kemudian ikuti prosedur yang ada di dalam monografi zat, monografi sediaan. Karena saya mengharapkan walaupun kita tidak full kegiatan praktikum kita di lab, tetapi secara prinsip ya, karena ada perwakilan angkatan saudara melaksanakan kegiatan praktikum, ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk saudara melaksanakan pendidikan profesi apoteker. Karena ujian apoteker nanti akan ditutup dengan adanya ujian OSCE. Ujian OSCE itu adalah ujian seperti yang sedang kita diskusikan hari ini. Ya, organoleptis, jumlah sampel yang diperiksa harus 1 vial. Ya, nanti akan ada. Ya, berapa vial yang akan ditanya, akan ada prosedur yang demikian. Untuk uji penetapan pH harus ada 10 vial. Bagaimana cara mengambil 10 vial itu? Berapa yang harus diperiksa? Bagaimana pengujian laboratoriumnya? Kalibrasi alatnya, interpretasi hasilnya, dan lain sebagainya. Semuanya itu merujuk ke dalam suatu pedoman. Bagaimana kita membaca referensi itu dengan baik, bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita menginterpretasikan hasil yang ada. Begitulah gambaran di dalam produksi sediaan farmasi ini. Sampai kepada analisis ya, bagian quality control, bagian penjaminan mutunya. Sampai kepada registrasi obat akan dipelajari dalam CPOB sediaan steril. Ya, yang mana kita kenal ada yang praregistrasi, ada lagi tahapan registrasi. Registrasi itu ada lagi registrasi yang habis masa, ada lagi registrasi obat baru, dan ada registrasi yang sifatnya minor dan mayor ya. Jadi kalau sekiranya ada kekuatan sediaan berubah, tentu akan ada lagi proses registrasi. Ya, barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita yang kedua ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu 1 tahun yang akan datang lagi ya. Ya Ilham. Iya Pak. Ya, kita ketemu 1 tahun yang akan datang lagi. Walaupun demikian jangan sampai lalai, 1 tahun itu tidak lama ya, karena 24 jam yang akan datang kita ketemu dengan tahun baru. Ya, oke. Kalau sekiranya ada yang kurang berkenan, mohon maaf, dan kita berpesan jaga kesehatan dan keselamatan. Tentu kita bisa bermuhasabah ya. Mudah-mudahan tahun besok akan lebih baik daripada tahun sekarang ya. Itu saya harapan kita. Kita akhiri saja dan tolong diambil
dokumentasi pelaksanaan kuliah kita ini dengan screenshot berapa page ini, Ilham? Iya Pak, tadi sudah lama ambil Pak. Oh ya, oke. Makasih banyak ya. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Untuk UAS nanti bahan Bapak ada ujiannya, bahan Bu Lili ada ya. Ya Pak. Oke. Untuk pelaksanaan ujian ada kendala kira-kira untuk dengan sistem SEB itu? Ada keluhan atau gimana? Apa akan siap untuk pelaksanaan ujian dengan sistem SEB ya? Ya, mudah-mudahan ada kendala ya. Oke, ya kita akhiri saja kembali ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak izin live. Iya Pak, makasih Pak. Ya, oke.